Selamat siang, bersama saya Ada Luis Maining Rimba Saputri akan menemani Anda selama 5 menit ke depan untuk berbincang mengenai masa reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru untuk menuju ke arah perbaikan. Banyak hal yang mendorong timbulnya masa reformasi pada pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Penyimpangan yang telah berlangsung lama itu berubah pada krisis di segala bidang, antara lain krisis politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Yang pertama, krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Di krisis ini, nilai tukar rupiah terus mengalami kemerosotan. Yang kedua, krisis politik. Mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintah menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada Presiden tidak sempurna. Yang ketiga, krisis hukum. Pada masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa. Yang keempat, krisis kepercayaan. Demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia. Yang kelima, krisis sosial. Mendukung dan menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Kelompok yang menuntun pada saat itu diwakili oleh mahasiswa yang memiliki keinginan dan cita-cita terjadinya reformasi di Indonesia. Tuntutan gerakan reformasi ini adalah aksi yang dituntut oleh para mahasiswa, seperti tuntutan penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, nepotisme, serta suksesi kepemimpinan nasional. Agenda utama gerakan reformasi ini adalah turunnya Soeharto pada jabatan Presiden, suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pasca reformasi. Yang pertama, B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie juga menyatakan tekad untuk melaksanakan reformasi pada jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie juga menyatakan tekad untuk melaksanakan reformasi. Penting yang disampaikan pada pidato adalah kabinet yang dibentuk akan menyiapkan reformasi 3 bidang, yaitu bidang politik, hukum, dan ekonomi. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan berhasil dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998. Reformasi bidang politik dalam memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pelaksanaan referendum Timur-Timur adalah Presiden Habibie menawarkan otonomi luas pada masyarakat Timur-Timur, tetapi ditolak akibatnya MPR mengesahkan hasil jejak pendapat tersebut, dan sejak saat itu Timur-Timur lepas pada NKRI pada tanggal 20 Mei 2002 dan resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Timur Leste. Yang kedua, Abdurrahman Wahid dengan wakil Megawati Soekarno Putri, dan mereka bekerja sama membentuk kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri dengan wakil Hamzah Has yang mengawali tugasnya sebagai presiden kelima dengan membentuk kabinet gotong royong. Yang pertama, upaya pemberantasan KKN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, pemilu Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu ini dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Negara Republik Indonesia ke-6 yang pertama dipilih secara langsung oleh rakyat pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan wakil Yusuf Kala. Presiden SBY sendiri membentuk susunan kabinet pemerintahnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Yang pertama, bidang keamanan, yaitu berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar dengan cara mencegah terjadinya disentrasi di wilayah konflik. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement. Tujuan dan kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upayanya negosiasi di dunia di antara semua pihak. Yang kelima, Joko Widodo, pembentukan kabinet kerja dengan program Nawacita. Lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di Warung City. Terima kasih saya ucapkan atas segala jasa dan bakti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.